Saya kira yang pertama ya, produk formula untuk bayi tadi untuk 0 sampai 6 bulan yang dilaporkan dari ini ya, European Medical Agency itu ternyata ada juga yang dikirim 2 batch yang dikirim ke Indonesia. Tentu ternyata ada sebagian itu sudah diedarkan oleh Nestle. Dan tapi kita lakukan uji sampel, uji surveillance. Ternyata memang walaupun batch itu setelah dikirim bahkan ada yang didistribusikan sudah, tetapi setelah kita cek memang hasilnya masih di bawah ambang batas yang bisa menyebabkan masalah. Iya kan? 0,02. Nah, dengan rendahnya itu maka kita untuk kehati-hatian Badan POM sudah meminta supaya produk tersebut spesifik yang untuk 0 sampai 6 bulan itu ditarik. Itu sementara karena kan ada temuan dan voluntary dari Nestle bersedia untuk melakukannya itu. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih itu? Itu sejenis toksin yang memiliki kekuatan tahan terhadap suhu, ya kan? Nah, tentu karena ini produk untuk bayi, tentu kita sangat perlu berhati-hati. Lebih bagus mencegah sebelum terjadi daripada sudah terjadi keracunan karena bisa fatal. Oleh karena itu kita meminta supaya itu ditarik. Nah, dia gejalanya biasanya adalah pertama muntah-muntah. Terus yang kedua bisa menimbulkan bayi itu tidak mau minum lagi. Padahal kan saya sangat butuhkan. Nah, kemudian ada gejala neurologisnya, misalnya anak itu kayak kurang sadar. Kemudian ada gejala lain tentu adalah ada yang diare. Nah, gejala-gejala ini tentu sampai sekarang belum ada laporan. Tetapi kalau ada kejadian, kita himbau kepada masyarakat untuk melapor kepada POM. Karena itu menjadi tanggung jawab kita. Tapi yang jelas dari pihak Nestle yang sudah masih ada di gudang, kita minta untuk dimusnahkan. Kemudian yang sudah terkirim ke masyarakat untuk ditarik. Itu lapornya ke mana, Prof? Maksudnya ke hubunginya lewat Ya, mana? ke Halo BPOM juga. Halo BPOM sudah langsung kita tangani. Prof, kalau Totalnya misalkan berapa, ada Prof? orang tua yang sudah terlanjur membeli produk yang sudah ditarik tadi, terus juga memang sudah berdampak sama anaknya gitu ya, apakah memang ada ganti rugi atau garansi dari BPOM sendiri untuk para orang tua yang sudah membeli Ya, produk tentu tersebut? bukan BPOM yang tanggung jawab. Industri tersebut, dan dengan keinginan bahwa voluntary dia mau tarik, berarti tentu industri tersebut pihak Nestle yang akan bertanggung jawab. Kan begitu. Total susu yang ditarik tuh ada berapa, Prof? Jumlahnya semua. Dikatakan ada 2 batch, ada beberapa ribu ya. Dan jumlah pastinya kan kami sudah kirimkan press release. Silakan aja di press release di website kami dan kami sudah kirim ke media-media. Tinggal di copy saja itu. Prof, ini permasalahannya adalah ketika kenapa sebelum akhirnya didistribusikan itu kan pasti kan ada quality control dulu dong dari BPOM sendiri ataupun dari Nestle. Apakah memang itu kenapa itu bisa kecolongan, Prof? Maksudnya dalam artian itu produknya bisa langsung. Ini saya tahu pertanyaannya seolah-olah yang kecolongan Badan POM. Tidak dong, Badan POM tidak kecolongan. Kan begini, produk ini bukan produknya di Indonesia. Produknya dari luar negeri. Iya kan? Dan produk dari luar negeri itu diajukan oleh industri yang disebut dengan Nestle. Dan quality controlnya di tempat pertama kali produk itu didaftar di Eropa. Dan kita tahu bahwa sistem yang ada di Badan POM itu terbagi 2. Kalau yang berhubungan dengan obat itu ada Pak Deputi di sini. Obat itu bukan dia sistemnya sistem list. Dia bukan sistem notifikasi. Apa bedanya sistem list dengan notifikasi? Kalau sistem list yang diperkuat mulai pre-marketnya sebelum keluar ke pasaran, kita cegah betul jangan sampai terjadi karena risikonya tinggi. Kalau yang berhubungan dengan makanan biasanya sistem notifikasi aja. Notifikasi itu adalah jika di tempat produksinya itu sudah disahkan,
maka semua kewajiban-kewajiban dokumen yang dibutuhkan ditunjukkan ke kita. Nah, nanti kita perkuat kalau setelah, jadi namanya nomor izin edar impor. Kita terbagi dua, ML itu adalah izin impor, makanan luar. Ada MD, makanan dalam negeri maksudnya, diproduksi. Nah, ini termasuk ML. Nah, ML sistemnya gitu, dan kita perkuat. Nah, makanya sistem alarmnya, kalau terjadi sesuatu produk yang sudah disahkan, lantas ada masalah, contohnya produk ini, maka Badan POM berkewajiban memberikan yang disebut dengan public alert, peringatan publik. Kami sudah lakukan peringatan publik itu, ditambah dengan responsibility kita karena ini diimpor oleh perusahaan Nestle Indonesia, kita panggil Nestle Indonesia untuk bagaimana produk itu, dan ternyata pihak Nestle bersedia untuk menarik kembali dengan segala risikonya tentunya. Kalau narik kembali ya, kalau misalnya terjadi kerugian pada pihak pembeli, hak konsumen untuk menuntut, meminta kepada industri tersebut. Tetapi Badan POM tidak kecolongan. Badan POM sudah mengikuti semua aturan yang telah dimiliki untuk keluarnya izin edar produk tersebut, susu formula tersebut. Jadi kami tidak kecolongan. Bukti ketidakkecolongan kami karena alert ini mulainya dari Eropa. Dan pihak Eropa menyampaikan ke kita yang disebut dengan FOSUM, yaitu Forum Network khusus untuk keamanan pangan seluruh dunia. Dia sampaikan ke kita dan kita langsung respon. Jadi kesimpulannya, Badan POM menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.